Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKE Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan dan pertolongannya walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKE Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 1 November 2020 secara online. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada saat hari ini, Pendeta Pelayanan, Pendeta Rusna Aware STH, pengantar berita jemaat sekaligus pembacaan Alkitab, Diakon Endang Trisnawati, Salam Presbiter, Penetua, Benito Erleiden, Liturgus, Penetua Pridayi Kelawa, Organis, Diakon Wahyuni Pebrinda dan Saudari Krisdes Cinsen. Tim Multimedia Jemaat GKE Palangka. Majelis Jemaat GKE Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, dinyanyikan 2 kali. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus
Sidang jemaat sekalian, mari bersama-sama kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh berhimpun kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Karena itu kasihilah kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya oleh kasih dan pertolongan-Mu lah kami boleh melewati tahun-tahun kehidupan ini. Dan pada saat ini Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, Engkau kuatkan iman dan pengharapan kami. Di mana melalui saat ini kami boleh berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi. Teguhkanlah kami, kuatkanlah kami, dan sucikanlah kami Tuhan, di dalam kuat kuasa kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam kuasa-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, dari Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga yang ke-17 dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan.
Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir dan menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi perbendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeranglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita bersama-sama, dan kita akhiri dengan menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa di sorga, bimbinglah kami dengan firman-Mu yang hidup yang berkuasa, supaya kami tetap ada pada jalan kebenaran dan kehidupan. Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami mampu menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan urapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya pada saat ini ya Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita, karena kasih kemurahan Tuhan selalu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12 yang berbunyi demikian. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menduduki tempat-tempat yang terhormat, yang terpandang, entah itu karena kedudukan, karena jabatan, atau karena apapun dalam kehidupan ini. Bahkan juga menjadi seorang pemimpin, itu merupakan sebuah mimpi dan harapan banyak orang. Karena itu tidak ada orang yang tidak mau bermimpi. Semua orang memimpikan kedudukan, jabatan, tempat-tempat yang terhormat. Kenapa orang memimpikan hal ini? Karena melalui jabatan, kedudukan, bahkan juga menjadi pemimpin, biasanya ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan, dinikmati, diperoleh dengan mudah. Terutama tentu akan mudah dikenal oleh banyak orang. Tidak ada orang yang tidak mau dikenal. Karena itu berbagai macam cara bisa dilakukan oleh seseorang supaya bisa dikenal. Dan melalui jabatan, kedudukan, ada cara yang paling gampang, paling mudah untuk bisa dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di kalangan bangsa Yahudi, kedudukan Musa sebagai nabi yang memimpin umat Israel, seorang pemimpin yang terkenal dan dikagumi oleh bangsa Israel. Seorang pemimpin yang berani, bahkan juga dikenal sebagai
seorang pemimpin yang begitu dekat dengan Tuhan. Ini Musa. Kehadiran Musa sebagai sosok pemimpin yang demikian telah menginspirasi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk menduduki jabatan-jabatan atau kedudukan-kedudukan yang terhormat, yang bergengsi. Nah, ini bahkan juga bisa menginspirasi kita. Ya, ternyata menjadi pemimpin itu adalah satu hal yang sangat membanggakan sekali. Akan menjadi orang yang sangat disegani sekali. Kedudukan inilah yang juga kemudian menjadi mimpi orang banyak dan orang ingin mendapat tempat sebagai seorang yang dikenal, disegani, dan mampu memimpin orang lain. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang punya kesempatan menjadi pemimpin keagamaan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Kedudukan mereka dikatakan dalam nas kita pada hari ini bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Dalam arti bahwa kedudukan mereka disamakan dengan kedudukan kenabian. Ya, karena Musa adalah seorang nabi yang sangat terkenal, yang sangat disegani, ya, yang memiliki sebuah pengaruh yang sangat besar sekali. Kedudukan inilah yang dilihat, yang diduduki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Mari kita lihat apa saja tugas kenabian itu sesungguhnya. Ya. Supaya kita bisa melihat apakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini betul-betul menjalankan tugasnya untuk menyuarakan suara kenabian itu. Mari kita lihat apa saja tugas kenabian, suara kenabian itu yang harus dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan umat ini, di dalam kehidupan umat manusia. Ya. Tentu yang pertama harus dipahami bahwa seorang nabi itu adalah seorang yang harus mau menundukkan dirinya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Jadi ia tidak boleh hanya mengikuti keinginannya sendiri. Jadi seorang nabi itu ia harus menundukkan dirinya kepada Tuhan supaya suara Tuhan atau suara kenabian itu bisa disampaikan dan bisa didengar oleh banyak orang. Ya. Karena ia menyampaikan suara kenabian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini. Tugas kenabian di tengah-tengah kehidupan umat adalah ia harus mampu untuk menunjukkan, menyampaikan bahwa janji Allah dan rencana Allah yang tertulis dalam kitab suci itu pasti akan digenapi. Ini salah satu suara kenabian, ya, yang harus disampaikan oleh mereka yang menduduki tugas kenabian ini. Lalu berikutnya, tugas nabi atau suara kenabian itu adalah mereka harus menuntun umat kepada kehendak Allah atau kepada kehendak Tuhan. Kalau sekarang adalah menuntun umat kepada Yesus Kristus supaya umat diselamatkan. Nah, ini suara kenabian yang harus disampaikan. Ya. Supaya umat itu beroleh keselamatan. Dan seorang nabi tidak boleh menutupi hal ini, dia harus menyatakannya, menyampaikannya kepada dunia. Supaya ada banyak umat manusia yang mendengarnya dan ikut dalam kuasa penyelamatan yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, suara kenabian lainnya adalah
Seorang nabi ia harus menyampaikan kebenaran ilahi dan kuasa ilahi yang selalu berpihak kepada kebenaran, keadilan, kasih, dan kesucian. Nah ini, jadi ia harus fokus ke sana, bahwa ia memiliki tugas, bahwa kebenaran ilahi dan kuasa ilahi yang berpihak kepada kebenaran, keadilan, kasih, dan kesucian ini ia harus terus-menerus diperjuangkan, dinyatakan, disampaikan. Ya, dengan maksud supaya dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Nah ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat kepada nas kita hari ini, di mana letak suara kenabian ini? Ya, mari kita lihat di sana. Ya. Suara kenabian yang mau dinyatakan dalam nas kita hari ini juga mengingatkan bahwa semua orang harus bertanggung jawab dengan apa yang ia katakan dan ia perbuat. Ini suara kenabian. Ya. Karena itu antara kata dan perbuatan itu tidak bisa kita lakukan seenaknya kita, tapi pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Sehingga demikian, dengan suara kenabian ini mengajak supaya setiap orang harus berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Nah ini, karena melalui perkataan kita, perbuatan kita harus mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang bisa bertindak semaunya. Ya, mengucapkan kata-kata yang seenaknya terhadap sesamanya. Nah ini. Demikian juga dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, suara kenabian itu adalah berbicara bahwa hidup manusia akan menjadi bernilai di hadapan Tuhan apabila ia mau melayani. Nah inilah suara kenabian yang ada dalam nas kita pada hari ini. Di mana pada ayat 11 dan ayat 12 mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah inilah yang Tuhan kehendaki sebenarnya dalam hidup kita. Ya, suara kenabian inilah yang terus-menerus disampaikan pada umat. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, merendahkan diri dengan sesama, walaupun kita menduduki tempat-tempat yang bisa dikatakan entah sebagai pemimpin, atau juga memang memiliki satu kesempatan menduduki tempat-tempat yang terhormat. Tetapi nilai-nilai merendahkan diri di hadapan Allah ada tetap menjadi hal yang dipertahankan. Sehingga kita mampu menjadi pemimpin yang melayani. Ya. Ketika kita menduduki tempat-tempat terhormat, memiliki kesempatan berkuasa misalnya, kita tetap menjadi seorang penguasa yang rendah hati, yang takut pada Tuhan, yang menghargai sesama. Ya. Nah inilah sebenarnya yang mau dinyatakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya walaupun ia adalah anak Allah, ia pemilik dari segala-galanya, ia berkuasa di sorga dan di bumi, tetapi ia mengambil tempat yang rendah supaya bisa bersama-sama atau bisa dekat dengan umat manusia. Nah ini, sehingga ia bisa berjumpa dengan umatnya, dengan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat tugas dan suara kenabian tadi, maka sangat disayangkan di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pemimpin keagamaan saat itu, ternyata mereka hanya berpuas dan berbangga diri pada jabatan kedudukan yang mereka miliki.
sehingga mereka tidak mampu melaksanakan tugas kenabiannya dengan benar. Ya. Tidak dapat menjalankan tugas kenabian yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang dikecam oleh Yesus Kristus. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ia memiliki bukti bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukanlah pemimpin keagamaan yang baik. Mereka tidak menjadi contoh sebagai pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa mereka tidak menjadi contoh? Karena mereka bukannya loyal terhadap Allah, tetapi mereka lebih loyal terhadap kepentingannya sendiri. Jadi lebih setia pada kepentingan dirinya sendiri. Dan juga sebagai pemimpin, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak mencerminkan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan umat dalam bingkai persaudaraan. Melainkan mereka lebih suka membangun kesenjangan sosial. Mereka suka menebarkan isu adu domba, memecah belahkan umat. Ini yang terjadi pada saat itu. Memang mereka pasti mengajar, tetapi mereka tidak mampu menjadi pelaku yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam hal ibadah, pemimpin-pemimpin keagamaan pada masa itu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus Kristus, mereka tidak menyuarakan suara kenabian dengan memberikan teladan bagaimana cara ibadah yang benar. Ya. Tetapi mereka mengajar cara ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bertolak pada makna ibadah yang hakiki. Ya. Karena ibadah mereka pada waktu itu dikecam oleh Yesus, mereka adalah ibadah sekedar seperti formalitas saja, ya. Berdoanya suka yang panjang-panjang, kata Tuhan. Mereka suka ibadah hanya sekedar seperti orang show saja atau dipertontonkan saja. Tetapi tidak membawa orang bahwa melalui ibadah itu ada sebuah perjumpaan dengan Allah. Ya, ini. Sehingga ibadah itu hanya merupakan ibadah yang memenuhi keinginan kedagingan manusia, hanya untuk membanggakan diri saja. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Karena kalau kita lihat nilai ibadah Kristiani yang diajarkan Tuhan adalah, ya katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku akan ada tengah-tengah mereka. Dalam arti bahwa ibadah itu adalah sebagai ruang tempat perjumpaan kita dengan Allah, baik secara pribadi atau juga bersama orang-orang yang bersekutu pada saat itu. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah-ibadah yang masih kita laksanakan secara online seperti ini, ya, atau ibadah jarak jauh, ya, yang masih berlangsung sampai hari ini. Kiranya ibadah ini juga adalah mengingatkan kepada kita di mana Tuhan ingin mengembalikan ibadah yang paling hakiki, ya. Sehingga kita memaknai ibadah sebagai ibadah yang sangat pribadi kita dengan Tuhan. Bersama orang-orang yang kita kasih, kita berkumpul di sana. Karena itu marilah tetap semangat Bapak Ibu semua. Walaupun kita tetap ibadah seperti ini, tetap memiliki semangat, ya. Jangan sampai kendor semangatnya. Ya, ajak keluarganya, ajak anak-anaknya, anggota keluarganya, mari duduk bersama beribadah, memuji muliakan Tuhan. Ya. Karena nilai ibadah, entah itu di gereja, di rumah, sama saja. Sepanjang kita mampu memahami makna ibadah yang sesungguhnya.
Karena walaupun di gereja misalnya ibadah, kalau kita tidak memperhatikannya, tidak mengikutinya dengan baik juga tidak ada arti apa-apa. Berarti kita hanya duduk, datang, pulang. Jadi itu juga sangat merugikan. Nah, jadi nilai ibadah itu adalah seberapa jauh kita memahami kehadiran Tuhan yang mampu menyentuh hati kita. Karena itu ibadah itu punya kuasa. Ya, bukan sekedar berkumpul, ya, bukan sekadar hanya nyanyi-nyanyi saja, ya, bukan hanya mengumpulkan banyak orang saja, tetapi membawa orang datang ke hadirat Allah, merasakan kuasa kehadiran Allah di dalam hidupnya dan dirinya, ya, yang menjamah kita, mengurapi kita. Karena itu marilah tetap beribadah, tetap semangat. Walaupun ada kerinduan untuk beribadah di gereja, ya kita sabar, kita menantinya, ya. Tetapi apa yang masih bisa kita lakukan sampai hari ini, mari kita kerjakan dengan baik. Karena ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini juga Yesus mengingatkan bahwa suara kenabian itu tidak saja ada pada para pemimpin umat, melainkan juga bisa dipancarkan dari dalam kehidupan umat itu sendiri. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang ketiga mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah ini. Dalam arti Yesus mengajak kepada umat, mari lakukan yang baik. Apa yang diajarkan kepadamu yang baik itu yang kamu lakukan. Yang tidak baik jangan. Ya. Sampai sekarang ini semua umat Tuhan dipanggil untuk menjadi duta suara kenabian itu. Di mana suara kenabian itu tentu dimulai dari dalam diri kita sendiri, kemudian disampaikan di dalam keluarga, dan juga ketika kita bersama dengan orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai duta suara kenabian, maka kita terbuka untuk menerima sabda Tuhan atau firman Tuhan. Di mana melalui firman Tuhan itu yang kita terima, kita wartakan kepada dunia. Itulah suara kenabian. Ya. Kita mewartakan firman Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Dan berkarya, bersaksi, dengan kata-kata dan tindakan yang merupakan tugas kenabian yang bisa kita lakukan. Jadi tidak perlu dengan cara-cara yang berat, yang sulit, tetapi hal-hal yang sederhana pun bisa kita lakukan untuk menyampaikan suara kenabian itu. Suara kenabian bisa dilakukan misalnya membawa anak-anak berdoa bersama, dan menekankan bahwa apapun masalah dihadapi, mari berdoa. Itu juga termasuk suara kenabian di tengah-tengah situasi sekarang ini, yang memberikan satu semangat, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam masa pandemi ini, suara kenabian dan tindakan kenabian sangat dinantikan oleh banyak orang dan juga oleh kita. Yaitu suara dan tindakan yang memberikan semangat, memotivasi dalam gerakan saling membantu, saling berbagi, dan hidup dalam bingkai persaudaraan. Tindakan kenabian itu juga bisa menjadi ketika kita menjadi pemimpin yang merakyat, dekat dengan umat. Itu juga merupakan tindakan kenabian.
yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Tindakan-tindakan nyata inilah yang sebenarnya merupakan perayaan nilai-nilai keagamaan yang sebenarnya. Karena langsung kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang perayaan, jadi sebenarnya perayaan keagamaan itu tindakan langsung untuk melakukan kehendak Tuhan, yang merupakan kesaksian hidup bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dan mengkaitkan keberadaan kita sebagai duta suara kenabian itu untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, maka melalui kedudukan, jabatan, kekuasaan, atau apapun yang kita embankan dalam hidup ini, hendaknya itu menjadi panggung yang luas untuk mewartakan suara kenabian kepada seluruh umat manusia. Dengan mengajak seluruh umat agar taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengajak umat untuk tetap bersatu dalam bingkai persaudaraan, saling membangun dan saling mendoakan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan selalu bersama dengan kita dalam melewati masa-masa yang sedang kita hadapi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita merendahkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih akan firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Kiranya oleh firman itu kami semakin dikuatkan dan semakin menyadari akan keberadaan hidup kami tengah-tengah dunia ini, di mana kami dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara yang diberikan kesempatan menjadi pemimpin atau memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting saat ini, memegang kekuasaan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mengembankan tugas itu dengan baik. Dan itu semua menjadi sarana bagi mereka untuk menyatakan suara kenabian itu, suara Tuhan yang mengajak umat untuk tetap bersatu bersama dalam melewati berbagai situasi dan keadaan yang sedang dihadapi. Terlebih lagi dalam situasi pandemi ini, biarlah para pemimpin kami mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tetap memperhatikan seluruh rakyat ini untuk menuju kehidupan yang baik dan mampu melewati saat-saat sulit ini dengan selamat. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami sebagai umat-Mu, kami juga dimampukan untuk menyuarakan suara kenabian itu dengan cara-cara kehidupan yang sederhana yang boleh kami dapat lakukan dalam keseharian kami, yang memberikan motivasi, semangat, melalui kata-kata dan tindakan yang nyata.
Sehingga dengan demikian nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terlebih lagi ya Bapa, kami tetap diberikan semangat untuk terus melakukan ibadah di rumah. Walaupun kami tetap berharap untuk dapat beribadah bersama-sama, berkumpul. Namun Tuhan, di rumah pun kami tidak kehilangan semangat itu. Karena melalui beribadah bersama-sama dan keluarga, kami boleh berjumpa satu dengan lain, lebih-lebih berjumpa dengan Tuhan dalam iman dan pengharapan yang selalu tertuju hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Oleh kuat kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Bahkan juga beban mereka pun menjadi ringan. Demikian juga Tuhan, mereka yang berputus asa, supaya mereka mendapat pengharapan kembali dan mulai menyatakan syukur kepada Tuhan. Dan melihat bahwa hari ini, masa depan masih ada. Dan Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, diberkatilah mereka. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan umur panjang, memberikan tahun-tahun kehidupan itu. Biarlah dengan karunia-Mu yang Kau anugerahkan dengan memberikan umur panjang, adalah kesempatan untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah setiap keluarga. Biarlah melalui kehidupan rumah tangga dan keluarga, nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami saat ini, yang kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat ke-12. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari dan menjamin masa depan kami. Sebentar lagi kami akan menyerahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang telah kami terima, sebagai tanda dan ucapan syukur serta penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah ya Bapa persembahan kami ini agar menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah dibagikan kepada kita, jemaat memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 149, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, jemaat memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama hingga baitnya yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.